Daun-daun tepi jalan tuh tak mau, Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peternak Nusantara. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam ngarit. Saya merasa perlu untuk terus mendalami bagaimana pengetahuan kita tentang mentreatment merawat kambing-kambing kacang yang sedang hamil, dengan tujuan agar semua proses yang cukup panjang itu bisa kita lewati dengan hasil yang memuaskan, tentunya dengan harapan induk dan anak yang dilahirkan sehat walafiat gitu ya. Namun sebelum itu pastikan kamu sudah mendukung channel YouTube ini dengan cara mensubscribe, like, dan share konten-konten video yang ada di dalamnya sehingga terus berkembang dan bermanfaat. Nah, secara umum lama kelahiran kambing kacang ini hampir samalah dengan kambing pada umumnya, yaitu sekitar 150 hari atau 5 bulan dari hamil bulan pertama. Biasanya kambing yang hamil tadi ditandai dengan perubahan fisik dan perilakunya, keadaan perut yang terus membesar ya, terus menurun gitu ya. Kemudian ambing-ambing yang semakin membesar dan puting susu menjadi lebih penuh terisi. Nah, jika kita perhatikan maka vaginanya atau alat kelamin kambing yang sedang hamil itu dia akan terus berlendir, kemudian membengkak dan memerah, dan pinggulnya itu terus mengendur, nafsu makan yang berkurang, kemudian sering kencing serta gelisah. Kambing yang hamil juga ditandai dengan perilaku yang sering menggaruk-garukkan kaki ke depan, maksud saya kaki depannya itu ke lantai atau ke tanah, ke dinding-dinding juga sering gitu ya. Kemudian kambing yang sedang hamil juga dia mempunyai perilaku yang cukup aneh, yaitu dia akan melihat atau memperhatikan bagian belakang sambil mengembik. Nah, ini hal-hal yang patut kita perhatikan sebagai tanda yang paling umum ketika kambing hamil. Nah, untuk kambing kacang ini tanda-tanda itu mudah sekali terlihat karena kambing kacang itu sifatnya sangat reaktif gitu ya. Jadi kondisi apapun yang sedang dialami oleh indukan yang sedang hamil, dia sangat menunjukkan tanda-tandanya gitu ya. Karena memang kambing kacang ini memang kambing yang sangat reaktif sekali gitu ya. Jika keadaannya sudah seperti itu, maka harus segera dibuatkan persiapan untuk proses kelahiran. Di antaranya yang bisa dilakukan adalah membersihkan kandang, kemudian persiapkan kandang untuk proses kelahiran. Bagaimana kita mempersiapkan itu? Di antaranya kandang diberi alas yang kering, kemudian bersih, kemudian menyerap air dan cairan, seperti kita bisa menyediakan karung goni atau jerami yang kering, dengan tujuan agar cairan yang keluar saat proses kelahiran nanti bisa langsung terserap di alasnya itu. Dan persiapkan juga misalnya yodium untuk dioleskan pada bekas potongan pusar, atau kita bisa menggunakan salep yang banyak dijual di toko. Nah, bagaimana persiapan kita menghadapi proses kelahiran anak kambing? Bahwa anak kambing yang dilahirkan biasanya kasuisis ya, ada yang berjumlah 1 ekor, ada yang berjumlah 2 ekor, ada yang berjumlah 3 ekor, syukur-syukur berjumlah 4 ekor. Tapi dalam situasi tertentu kambing bisa melahirkan 1, 3, bahkan 4 ekor anak kambing. Nah, tentu proses kelahirannya ini
satu-satu ya, dia nggak keluar semuanya langsung, enggak, itu satu-satu. Nah, proses kelahirannya jika berlangsung normal hanya makan waktu sekitar setengah jam saja ya, antara 15 menit sampai 30 menit saja gitu ya. Nah, proses kelahiran diawali dengan keluarnya ketuban dari vagina induk atau alat kelamin induk yang berbentuk bulat seperti bola berisi air, dan tidak lama kemudian gelembung tersebut akan pecah diikuti proses keluarnya anak kambing yang kita nantikan itu. Nah, posisi anak yang normal biasanya dua kaki depan itu akan keluar terlebih dahulu gitu ya, kemudian diikuti dengan bagian kepala hingga seluruh tubuhnya itu keluar sempurna. Kalaupun dua kaki belakang keluar terlebih dahulu, bukan kaki depannya, maka ini masih dikategorikan sebagai posisi kelahiran anak kambing yang normal gitu ya. Nah, yang perlu diingat adalah setelah 45 menit setelah ketuban pecah namun belum ada tanda-tanda anak keluar, berarti ada kelainan. Nah, ada kejanggalan gitu ya. Dan proses kelahiran harus segera dibantu, diasistensi oleh kita peternak yang harus siap menyiapkan diri sebagai bidan lah gitu. Langkahnya yang bisa kita lakukan adalah diantaranya kita membersihkan alat kelamin induk kambing dan daerah sekitarnya, dibersihkan dengan menggunakan sabun, dan pastikan tangan kita bersih dan kuku kita pendek. Bisa juga kita menggunakan sarung tangan plastik sarung tangan sarung tangan yang terbuat dari plastik itu loh. Kemudian jika kuku kita panjang, maka kita bisa memotongnya terlebih dahulu, bukan hanya untuk keselamatan kambing, tapi ini untuk kenyamanan kita juga gitu loh. Karena kalau kuku kita itu panjang itu repot gitu. Kemudian bersihkan tangan kita dengan sabun dan masukkan tangan kita dengan menguncup ya ke dalam alat kelamin kambing secara perlahan dan hati-hati tentunya. Jangan khawatir karena tangan kita pasti bisa masuk, karena organ kelamin tersebut itu sangat elastis, terutama di masa menjelang kelahiran. Pastikan posisi anak kambing itu dalam posisi yang benar, yaitu kaki bagian depan itu keluar duluan, diikuti dengan kepala dan seterusnya. Jika kakinya tertekuk, upayakan meraih kaki yang tertekuk itu menggunakan jari telunjuk. Kepalanya berada di antara jari telunjuk dan jari tengah kita. Jika sulit, maka sedikit dorong bagian kepala ke dalam. Kemudian secara perlahan raihlah kaki yang tertekuk tersebut, posisikan kedua kaki depan sejajar. Nah, tarik keluar si anak kambing secara perlahan dan hati-hati, sambil mengikuti dorongan dari induk, dan jangan menarik paksa tanpa ada dorongan dari sang induk. Jadi perlu kesesuaian insting antara kita sebagai eksekutor dengan indukan kambing yang sedang kita tolong itu gitu ya. Tapi kita bisa memperhatikan sih. Kemudian kesulitan melahirkan bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti indukan yang tidak memiliki panggul yang cukup memadai, misalnya panggulnya sempit gitu ya. Kemudian ukuran tubuh anak yang terlalu besar, kemudian anak mati di dalam kandungan, atau kondisi indukan yang memang dari awal tidak sehat gitu ya. Makanya kita wajib memperhatikan kondisi indukan selama masa kehamilan, karena masa kehamilan ini lama ya, mulai dari bulan pertama sampai bulan kelima itu ya butuh treatment lah. Apalagi kalau ada beberapa indukan kambing yang sedang hamil secara bersamaan, memang butuh perhatian yang ekstra lah dari kita. Toh kita juga yang akan menikmati hasilnya kan begitu. Selain itu, posisi anak yang tidak normal bisa juga menghambat proses kelahiran gitu ya. Misalnya salah satu kaki tadi yang tertekuk gitu ya, kemudian kepala yang menengok ke belakang, dia ya perilakunya macam-macam memang. Kemudian posisi anak yang melingkar atau terbalik, dan anak kembar yang tidak normal. Setelah anak kambing lahir baik normal maupun secara manual,
atau atas bantuan kita, maka bagaimana kita melakukan perawatan setelah kelahiran? Setelah anak kambing lahir, ari-ari dan lendir yang bercampur darah ini akan keluar dalam waktu 24 jam setelah kelahiran. Nah, ini harus diupayakan untuk kering atau bersih secepatnya gitu ya. Langkah selanjutnya adalah memotong tali pusar anak kambing menggunakan gunting yang tajam dan steril. Kita bisa mensterilkan gunting itu dengan desinfektan misalnya. Kemudian pusar dipotong sepanjang 5 cm dan bekas luka potongannya diolesi dengan yodium yang kita siapkan tadi. Bisa juga dengan menggunakan salep gitu ya. Sang induk biasanya akan menjilati anaknya sampai kering, tetapi jika tidak, kita perlu membersihkan cairan yang ada di sekitar tubuhnya dengan menggunakan kain handuk kecil atau kain lap yang kering dan bersih tentunya. Hidung dan mulutnya juga harus segera dibersihkan dari lendir dan selaput-selaput yang menempel. Nah, biasanya kalau saya membersihkan memang dari bagian hidung dan mulutnya agar tidak tertelan gitu ya. Nah, induk kambing juga harus dibersihkan terutama pada bagian-bagian yang terkena darah atau sisa-sisa cairan postpartus, seperti bagian-bagian yang berlubang ya, terutama bagian pantat, bagian kemaluan, bagian ekor, bagian ambing, semualah yang ada lubang-lubangnya gitu ya. Bagian-bagian tersebut harus dibersihkan dengan air, bisa juga dengan menggunakan air hangat yang bersih, dengan handuk kecil tadi, handuk kecil yang bersih tadi kita basahi dengan air hangat, seperti kita mengkompres gitu ya, yang bertujuan untuk menghilangkan darah atau cairan yang masih menempel, karena darah atau cairan tersebut bisa mengundang hinggapnya lalat yang hijau itu, yang dapat menjadi vektor dari ulat dan bisa menyebabkan penyakit meiosis. Nah, makanya saya dari awal mengatakan bahwa ketika anak kambing lahir harus cepat dikeringkan. Biasanya kalau udah kering udah aman sih. Memberi induk ke kambing makanan yang cukup dan baik ini sangat membantu bagi pemulihan induk kambing pasca melahirkan, serta memenuhi produksi air susu yang sangat dibutuhkan oleh anak kambing sesegera mungkin gitu ya. Bila kondisi sang induk lemah, dapat disuntikan vitamin dan terapi suportif lainnya gitu ya. Nah, itu obrolan singkat kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, terutama untuk menambah pengetahuan kita sebagai peternak pemula. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel YouTube ini dengan cara subscribe, like, dan share konten-konten video yang ada di dalamnya. Saya mohon maaf apabila terdapat tutorial treatment tips yang mungkin berbeda, tapi tujuan saya adalah untuk menambah khasanah pengetahuan kita. Saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan yang sudah diberikan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.